Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiqur Rahmanjaki, akan menceritakan suatu novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Pengarang Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit 2010. Tebal halaman 264 halaman. Nah, ukuran bukunya 20 cm. Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Novel ini menceritakan tentang Tania dan keluarganya yang hidup pas-pasan usai ayahnya meninggal karena penyakit TBC. Saat itu usia Tania masih 8 tahun dan hidup bersama ibu serta adiknya yang bernama Dede. Kehidupan keluarganya yang awalnya berkecukupan menjadi sangat kekurangan sampai hingga akhirnya mereka diusir dari rumah kontrakan karena uangnya habis. Mereka hidup di jalanan. Tania pun putus sekolah dan memaksa tiap hari mengamen bersama Dede. Suatu hari, kaki Tania tertusuk paku payung ketika lagi mengamen. Pria bernama Danar datang untuk membantunya. Komunikasi mereka ternyata berlanjut usai pertemuan tersebut. Danar ternyata pria baik hati. Dirinya mengusahakan keluarga Tania untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tania juga bisa bersekolah lagi, sampai akhirnya mendapatkan beasiswa untuk belajar di Singapura. Masa depan Tania tampak cerah dengan status sebagai orang terpelajar. Di samping itu, Tania juga merasa getaran cinta yang ditunjukkan bagi pahlawan keluarganya, Danar itu. Dirinya juga yakin jika Danar memiliki rasa yang sama. Namun, bak disambar petir suatu hari, Danar memperkenalkan Ratna kepada Tania. Danar mengatakan bahwa Ratna adalah kekasih. Sontak Tania terkejut seakan tidak percaya dengan kenyataan itu. Tania makin kesal dengan Danar dan Ratna. Sampai akhirnya ibu Tania meninggal dunia setelah kanker paru-paru stadium 4 yang diderita selama ini makin parah. Tania sangat sedih dan Danar menjadi orang pertama yang memberikan dukungan agar dirinya tetap tegar dan ikhlas. Setelah kepergian sang ibu, Tania bertekad belajar hingga sukses dan menjadi hidup dengan Dede lebih baik. Saat acara kelulusan sekolah menengah di Singapura, Danar dan Ratna menghadiri proses tersebut. Di waktu itu pula Danar memberitahu Tania bahwa dirinya akan menikah dengan Ratna. Tania mendadak bersedih. Dia pun berubah bersikap dengan menghindari Danar. Sejak saat itu, puncaknya Tania tidak menghadiri pernikahannya. Danar dan Ratna lalu memutuskan tidak akan menemui mereka kembali. Beberapa bulan perjalanan, Tania ingin pulang ke Indonesia secara diam-diam agar tidak sampai ketahuan Danar. Namun akhirnya Danar tahu juga dan mereka sempat berkomunikasi. Tania lalu kembali ke Singapura untuk melanjutkan kuliahnya. Beberapa waktu usai wisuda, Ratna mengirim pesan ke Tania bahwa sikap Danar berubah akhir-akhir ini. Danar menjadi pendiam dan sering pulang malam. Dan Tania yang masih memendam rasa cinta pada Danar memutuskan untuk pulang. Dia ingin tahu dan apa sebenarnya dengan Danar. Belum sempat bertemu, Dede bercerita bahwa Danar ternyata diam-diam menyukai kakaknya. Namun, memendamkan karena perbedaan usia yang terlampau jauh. Sampai akhirnya Tania dan Danar bertemu lalu mengungkapkannya perasaan cinta masing. Keduanya menyadari cinta mereka tak mungkin bersatu karena Ratna yang telah dinikahi Danar dan sekarang mengandung anaknya. Kenyataan tersebut membuat Tania memutuskan kembali ke Singapura dan melupakan semua kisah cinta yang pilu. Kelebihan novelnya, Terelia berhasil membungkus semua rangkaian cerita dengan sempurna dan menguras emosi pembaca. Novel ini mengembalikan sudut pandang orang pertama di mana Tania menceritakan kisahnya
alurnya dibuat maju mundur namun disusun rapi dan mudah dipahami. Pesan moral cerita ini banyak mengajarkan bagaimana kita harus tetap berjalan maju ke depan, mengajarkan ikhlas ketika suatu menghantam kehidupan kita. Seperti judul novel ini, memberikan pelajaran bahwa mengungkapkan perasaan bukan hal buruk untuk dilakukan sebelum merasa kehilangan. Baik, dari saya, mungkin apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.